Halo guys, kembali lagi di Pep News. Berita aktual, terupdate dan terpercaya. Kali ini gue Rico Elfirman mau ngebahas berita sport nih kali ini. Yang langsung aja ke berita pertama dah, membahas tentang Liga Top Eropa segera bergulir di tengah Covid-19. Memang sih 3 bulan ini kita tanpa ada berita live gitu kan, juga paling dirindukan oleh pencinta sport kan pada apalagi pencinta sepak bola pasti kan lebih banyak euforianya gitu kalau misalkan liga ini akan ditayangin lagi gitu kan. Mungkin dari sedikit info aja sih, dari sedikit info ini liga-liga papan atas ini akan segera bergulir pada tanggal 20 Juni 2020. Yang pertama itu langsung aja sebelum tanggal 20 Juni ini kan udah direncanain oleh salah satu pihak nih buat ngebahas biar liga ini akan segera bergulir lagi gitu, biar ada pemenangnya, jadi nggak gantung lagi gitu kan. Yang pertama aja di Jerman, pertemuan antara Borussia Dortmund versus Schalke itu sih udah bergulir sejak Mei kemarin sih. Itu masih rawan-rawannya lah istilahnya, pas bulan Mei itu masih negara masih nerapin yang namanya lockdown. Cuman di Jerman ini mungkin pemerintahnya sedikit mungkin negaranya udah mungkin udah kondusif lagi gitu kan. Pas tanggal 16 Mei 2020 itu Borussia Dortmund versus Schalke langsung live secara tanpa penonton, tanpa adanya supporter. Itu pun juga paling dibatasin oleh media-media setempat mungkin kan, biar menghindari yang namanya kisruh antara ya mungkin berita-berita yang politik mungkin kan. Berita Borussia Dortmund versus Schalke ini alhasil lebih menang Borussia Dortmund, tapi di sisi lain juga Borussia Dortmund mungkin mau nambah kekuatannya nih dari, mungkin kan kita kan lockdown ini kan lebih stamina lebih berkurang gitu ya. Mungkin Borussia Dortmund ini langsung tancap gas nih tentang yang dimenangkan oleh Borussia Dortmund, dan golnya pun juga dicetak oleh Erling Haaland. Erling Haaland ini kan juga pemuda juga nih, 19 tahun yang berkarir di Jerman. Dia ini asal Hungaria kalau saya tahu. Kalau kalian tahu. Sementara Liga Inggris juga akan berencana juga sih mau bergulir gitu kan. Langsung sih 17 Juni 2020 langsung derby. Mungkin dia langsung derby Manchester City versus Arsenal nih. Ini derby yang sama-sama klub besar gitu. Tapi sih lebih diunggulkan Manchester City kan, karena City itu kan 3 kali berturut-turut juara di Liga Inggris tahun-tahun kemarin. Tapi Arsenal juga nggak kalah saing dong. Dia juga mempunyai striker bagus yang Pierre Aubameyang, juga ada Mesut Ozil yang asisnya buat itu dia. Ya itu langsung aja. Sementara di La Liga pun juga akan segera bergulir. Itu pada tanggal 8 Juni mendatang sih. Pembukaannya itu Barcelona versus Mallorca. Langsung tancap gas. Barcelona juga langsung menang lawan Mallorca 4-0 tanpa balas, anjay. Kali ini gue udah terhubung nih salah satu partner gue di Stadion Manahan Solo. Bukan Manahan Solo ya. Lebih tepatnya Camp Nou, Camp Nou. Dia mau berbincang dengan Messi, Suarez dan yaudah. Halo Oke, terima kasih buat Rico yang di studio. Kali ini gue bakal mewawancarai salah satu pemain bola yang paling mantep nih di Spanyol.
Itu dengan Lionel Messi. Jadi gimana nih Mes, menurut lu setelah 3 bulan ini setelah COVID, antusias lu buat main bola lagi gimana? Udah. Ya nggak tahu lah bro, masalah lockdown ini. Gue juga di rumah juga makan tahu aja gitu, jadi nggak tahu gitu. Iya, gue juga harus rajin latihan biar gua nggak gendut juga kan di rumah. Kayak presenter yang kampret lo ini. Nah, gue juga di rumah juga harus ngasih makan ikan. Karena kan ikan nggak boleh keluar juga kan, harus di lockdown juga kan. Makanya gue harus ngasih makan ikan juga di rumah. Nggak boleh tuh di luar, ntar kena covid jadi aneh kan jadi ikannya, jadi ikan pauzi gitu. Iya, gue juga harus ngejebolin ke gawang Real Madrid juga kan, ya nggak mau gitu. Itu juga tempat latihan Barcelona gitu kan. Apalagi si Ramos tuh, minta jadiin termos, jangan-jangan kan. Udah mungkin itu aja sih. Mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan dari Stadion Camp Nou ini. Kembali lagi ke studio bersama Riko. Camp Nou, semoga terhibur. Langsung aja ke berita kedua ya. Berita kedua yaitu dari segi transfer nih. Dari segi transfer, Coutinho lagi segi transfer pemain. Yaitu Coutinho ingin balik ke Liverpool. Tapi rela potong gaji separuh gajinya. Separuh gajinya. Mungkin sebelumnya kan ini kan Coutinho ini kan pernah berkarir di Liverpool. Mungkin dia rindu mantan kali kan, jadi fan nostalgia lagi gitu. Sampai rela dipotong gajinya loh kan. Tapi di sisi lain gue juga ngelihat performa Coutinho ini dari sebelumnya di Liverpool itu kan dia mengemas 54 gol dari seluruh ajang kompetisi bersama Liverpool kan. Di saat Coutinho pindah pada tahun 2014 ini, Coutinho pindah ke Barcelona, ditransfer lah oleh Barcelona. Mungkin dia ingin meningkatkan karirnya kan, dia lebih pengen meningkatkan performanya juga kan. Tapi di sisi lain Coutinho kesulitan oleh Barcelona, jadi dia cuman mengemas 11 gol dari 32 pertandingan. Mungkin ini kebanyakan dia lebih banyak cederanya dibandingkan bermain, jadi minim waktu bermainnya minim gitu kan. Juga Coutinho juga sempat dipinjemin nih, dia mungkin kesulitan di Barca. Coutinho juga sempat dipinjemin oleh Bayern Munchen. Dia cuman setengah musim saja, dari Januari kemarin itu Coutinho udah ditransfer ke Bayern Munchen. Dia cuman bisa mencetak 9 gol dari 32 pertandingan. Mungkin dia pengen balik lagi ke Liverpool, karena Liverpool di tahun-tahun kemarin sama tahun sekarang lebih dominan gitu istilahnya. Dia memenangkan Liga Champions kemarin 2017-18. Terus juga di tahun ini dia Liverpool juga baru ingin meraih trofi Liga Inggris. Oke, segitu aja. Langsung berita ketiga nih. Conor McGregor memutuskan pensiun. Ini dari dunia UFC Champions League. Maksudnya tinju anjay. McGregor ini memutuskan pensiun pada tahun ini 2020 ini. Dia memutuskan pensiun karena ada alasannya juga. Mungkin dia udah letih, lemah, lesu kan dari dia fisiknya juga nggak ini juga nggak sinkron juga karena dia nggak pernah latihan kali mungkin. Terus semenjak kalah dari Khabib Nurmagomedov, mungkin dia juga insecure juga mungkin kan. Terus gitu kan. Sebelumnya juga Conor McGregor juga pernah juga memutuskan pensiun di tahun 2016 pas kalah lawan
Nate Diaz. Itu pada 19 April 2016. Mungkin dia mentalnya terlalu lemah mungkin kan, karena di sisi lain dia malu juga, tidak mengakui kekalahannya gitu. Lebih baik